Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya guru kita bersama Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Munawwir Asli. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita Al-Muhtaramul Mukarram Ustadzul Al-Fadil Kiai Al-Haj Fakhruddin Al-Bantani. Tidak lupa pula kepada qari yang membacakan Al-Quran Al-Ustadz Ahmad Faisal, juga segenap keluarga besar daripada guru kita bersama almarhum al-maghfurlah Kiai Al-Haj Munah Al-Mukhtar, wabil khusus putra beliau akhina Ustaz Faiz, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ulama, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Masjid Jami Nurul Istiqamah dan remaja Islam Masjid Jami Nurul Istiqamah. Saudara, saya teringat dengan firman Allah Ta'ala. Faqala Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. Saudara, ayat yang tadi saya baca saudara itu menjelaskan bagaimana hubungan orang-orang Yahudi terdahulu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu saya orang Semanan teman sholawat, betul? Betul? Disebutin nama Nabi ada adem-adem aja nih. Jadi kalau disebutin nama Nabi lisan kita langsung refleks bergemuruh. Sholawat kalau disebutin nama Nabi itu tanda insya Allah besok di akhirat bakal dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau disebutin nama Nabi adem aja, berat lisannya, nggak mau sholawat sama Nabi. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan itu tanda besok di akhirat bakal jauh dari Rasulullah. Na'udzubillah min. Maka biasain lisan kita bergemuruh sholawat setiap disebutkan nama Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saudara, itu ayat yang tadi saya baca, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah ila akhir ayat. Ayat tadi menggambarkan bagaimana hubungan orang-orang Yahudi terdahulu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum Nabi dilahirkan, saudara. Di situ diceritakan bahwasanya saudara Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran tafsirnya menceritakan bahwasanya dulu orang-orang Yahudi Khaybar itu perang melawan Ghatfan. Jika cerita orang Yahudi Khaybar ketika perang sama Ghatfan kalah mulu.
Perang Yahudi Khaybar kalah lagi ngelawan Ghatfan. Perang Yahudi Khaybar kalah lagi ngelawan Ghatfan, saudara. Sampai-sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Yahudi Khaybar gara-gara kalah mulu lawan Ghatfan, mereka ngeluarin doa pamungkas. Apa doa pamungkasnya? Di dalam tafsir Qurtubi diriwayatkan tuh, orang-orang Yahudi langsung minta, ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bin nabiyil ummi alladhi wa'adtahu an tukhrijahu ilayna fi akhir zaman illa an tansurna alaihim. Kata orang-orang Yahudi, ya Allah, dengan keberkahan Nabi ummi yang kau janjikan akan kau utus nanti di akhir zaman. Waktu Nabi Muhammad jangankan diutus, lahir aja mungkin belum saat itu, saudara. Tapi orang-orang Yahudi udah tahu, iya, karena memang informasi tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah ada di kitab-kitab terdahulu, saudara, di Taurat, di Injil, bahkan di suhuf-suhuf. Makanya di Al-Quran diceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu ahli kitab Yahudi Nasrani kenal banget sama Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka, saudara. Jadi mereka udah tahu tuh nanti akan datang di akhir zaman seorang Nabi yang dijanjikan oleh Allah, yang merupakan kekasihnya Allah. Mereka minta sama Allah, Allahumma ya Allah, dengan keberkahan Nabi yang ummi yang kau janjikan akan keluar di akhir zaman, illa an tansurana alaihim, ya Allah, menangkan kami, kata Yahudi, atas Ghatfan, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Yahudi Khaybar yang tadinya berkali-kali kalah lawan Ghatfan, gara-gara ngucapin doa pamungkas, minta sama Allah, bawa-bawa nama Nabi. Apa yang terjadi? Setelah sekian mereka kalah sekian kali, akhirnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Cuma memang Yahudi ini songong, Bu. Udah tahu Nabi Muhammad ini keramat, nggak ada duanya. Udah tahu Nabi Muhammad ini luar biasa, makanya mereka cerita sama Allah bawa-bawa nama Nabi. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Giliran Nabi Muhammad datang diutus, mereka malah kufur sama Nabi, saudara. Mereka malah ingkar sama Nabi. Mereka malah musuhin Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Fala'natullah 'alal kafirin. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kira-kira orang Semarang sampai sini jelas apa kagak? Kurang semangat, kurang kompak, lu belum makan loh. Jawab ya, kompak, semangat, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ya udah jelas gue pulang lah. Udah jelas mau apa lagi? Saudara, singkat aja, udah malam. Dari ayat dan tafsiran tadi kita bisa ngambil dua pelajaran, saudara. Pelajaran yang pertama, Allah tunjukin ke kita sifatnya orang Yahudi. Allah tunjukin itu bagaimana sifatnya orang Yahudi yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sifatnya orang Yahudi? Sombong, songong, cengkal. Udah tahu Nabi Muhammad itu bawa kebenaran, makanya mereka minta sama Allah dengan keberkahan Nabi walaupun Nabi belum diutus. Artinya mereka udah tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, saudara. Begitu minta sama Allah dengan keberkahan Nabi, giliran Nabinya diutus, lantaran gara-gara bukan dari golongannya, lantaran gak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka tolak, mereka ingkar, bahkan kufur, saudara. Saya mau tanya, sifat model Yahudi begini, cengkal apa kagak? Sombong apa kagak? Songong apa kagak? Ini sifat Yahudi. Jelas? Nolak kebenaran. Kebenaran udah terang beneran ditolak, diingkar. Ini sifat Yahudi yang bikin mereka dilaknat, saudara. Dan Yahudi, Bu, ngomong berlakukan seperti ini bukan sekali dua kali. Mereka berkali-kali nih kerjain yang model begini, saudara. Waktu Rasulullah SAW masih di Makkah, Nabi belum hijrah ke Madinah, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Itu kalau udah datang musim haji, Rasulullah SAW manfaatkan momen untuk dakwah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu, Pak Bu, walaupun waktu itu umat Islam belum disyariatkan haji, tapi memang dari zaman dulu yang namanya haji udah ada. Orang-orang Arab jahiliyah dari berbagai kabilah di Jazirah Arab, kalau udah musim haji mereka ramai-ramai datang ke Mekah, saudara. Mereka bikin kemah-kemah. Itu sama Nabi dimanfaatin momen tersebut untuk dakwah. Nabi ajak mereka buat masuk Islam. Nabi ajak mereka untuk bertauhid. Tapi sayang, seribu sayang, mereka banyak yang menolak ajakan Nabi karena provokasi dari Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Singkat cerita, sampai kepada tahun 11 dari diutusnya Nabi. Ketika itu ada sekelompok orang Arab dari Madinah, dari kalangan Khazraj, bikin kemah di daerah namanya Aqabah. Aqabah ini perbatasan antara Mina dan Mekah, ujung Mina. Kalau kita lontar jumroh pas haji, itu ada namanya lontar jumroh Aqabah, daerah situ tuh, ujung sedikit lagi masuk ke kota Mekah.
Insya Allah mudah-mudahan semua yang mengaminkan bisa berangkat haji insya Allah. Amin ya rabbal. Ada sekelompok orang Arab dari kalangan Khazraj asalnya dari Madinah. Nih perhatiin baik-baik nih, Nabi waktu belum hijrah, Nabi masih di kota Makkah. Ada sekelompok orang dari Khazraj dari Madinah, orang-orang musyrik, didatangin kemahnya sama Nabi, diajak masuk Islam, dikenalkan tauhid, dikenalkan Islam. Jumlahnya kurang lebih 5 orang, diantaranya As'ad bin Zurarah. Saat itu saudara, begitu dikenalin Islam sama Nabi, apa yang terjadi? Mereka langsung Islam, mereka langsung ikut kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menimbulkan tanda tanya, saudara. Ini ada apa nih sekelompok orang kok gampang banget terima Islam? Yang sebelum-sebelumnya pada kufur sama Nabi. Di belakang panggung rame bener nih. Mudah-mudahan jadi orang-orang soleh insya Allah. Lanjut. Maklum Bu, ceramah udah dari pagi. Pagi tadi baru mendarat dari Kalimantan Selatan. Ya, langsung ada pernikahan, acara di Rajab. Habis itu langsung ada hatam tahlil ba'da zuhur. Kemudian maghrib barusan keluar di sini Tebet dulu, baru di sini. Habis ini balik besok pagi ngisi Dakwah Sipruk, langsung terbang lagi ke Bangka Belitung siang-siang. Masya Allah, doain biar panjang umur sehat walafiat. Makanya saya udah jam segini, jam setengah 12 lihat suara, dengar dikit-dikit aja malah naik darah bawaannya. Karena udah setengah watt matahari saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Takbir. Saudara, singkat cerita, ini timbul tanda tanya. Ini kok langsung beriman dia nih? Yang lain-lain kan nolak, kenapa dia langsung beriman nih? 5 orang dari Khazraj nih saudara. Begitu ditelusurin, ternyata Khazraj ini yang asalnya dari Madinah, mereka dari kalangan musyrikin Arab. Di Madinah ada 2 kabilah besar dari orang-orang musyrik. Ada yang namanya Aus, ada yang namanya Khazraj. Aus sama Khazraj ini Bu, Pak, perang 120 tahun berapi-api perang saudara. Aus punya sekutu, punya teman dari kalangan Yahudi. Khazraj juga punya teman dari kalangan Yahudi. Jadi kalau Aus lagi perang lawan Khazraj, dibantuin temannya yang dari Yahudi. Khazraj lagi perang sama Aus, dibantuin temannya dari orang Yahudi. Menariknya baik Aus atau Khazraj, ini selalu ditakut-takutin sama temannya dari kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu bilang sama Aus sama Khazraj, wahai Aus, wahai Khazraj, nanti akan diutus Nabi akhir zaman katanya. Kalau Nabi akhir zaman itu keluar, kami akan ikut bersama dia dan kami yang akan habisi kalian saudara. Ini yang ngomong orang Yahudi. Makanya orang-orang Khazraj ingat kata-kata ini. Begitu ketemu Nabi di Mekah, mereka lihat oh ciri-cirinya pasnya yang dibilang orang Yahudi, langsung beriman, nggak pakai lama saudara. Langsung mereka beriman, enggak pakai lama. Alasan mereka apa? Kami nggak mau keduluan orang-orang Yahudi, lebih baik kami yang beriman duluan. Masya Allah, bahkan mereka ajak pulang ke kota Madinah, diajak saudara-saudaranya dari kalangan Aus yang udah lama perang mereka, dikenalkan tentang Rasulullah. Itu Aus juga ikut, bukan hanya Khazraj saudara. Makanya Nabi waktu hijrah ke Madinah, di Madinah udah banyak orang Islam, alhamdulillah. Kenapa? Berkat dakwahnya Khazraj yang dimasukin Islam sama Nabi ketika Bai'atul Aqabah saudara. Singkat cerita, Aus masuk Islam, suku Khazraj masuk Islam di Madinah gara-gara bisikannya orang Yahudi, gara-gara Yahudi nyebut-nyebut Rasulullah. Tapi Yahudinya bagaimana Beb? Ini kan Nabi Muhammad diutus nih, Aus Khazraj masuk Islam, Yahudinya sendiri bagaimana? Ternyata Yahudinya sendiri malah kufur, Yahudinya sendiri malah ingkar, bahkan Yahudinya sendiri malah musuhin Nabi, malah merangin Nabi. Masya Allah, padahal dia udah tahu Nabi Muhammad benar, Nabi Muhammad gak meleset. Cuma lantaran gara-gara Nabi Muhammad bukan dari golongan dia, lantaran Nabi Muhammad gak sesuai hawa nafsu dia, sama orang Yahudi langsung diingkar, dikufuri, dimusuhi. Saya mau tanya, gaya orang Yahudi yang begini nih, nolak kebenaran, kira-kira sombong apa kagak? Jawab yang kompak, sombong apa kagak? Songong apa kagak? Cangkal apa tidak? Ini sifat orang Yahudi. Alhamdulillah. Bahkan sampai ini hari gayanya begitu, tidak berubah. Itu sampai hari ini. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Sahih Muslim, hadisnya sahih. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimin al-yahud fayaqtulahumul muslimun. Kata Nabi, gak akan terjadi itu hari kiamat sampai orang-orang Islam merangin Yahudi. Kalau orang-orang Islam udah merangin Yahudi, kemudian saudara di situ orang Islam menghabisi orang Yahudi, itu semakin tanda tuh kiamat semakin dekat. Tapi insya Allah sih sebentar lagi saya dihancurin umat Islam insya Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan kata Nabi saat itu tuh ketika umat Islam merangin Yahudi, saking takutnya orang Yahudi, kalau kata orang Semanan kucar kacir saudara. Falyaktafi wara asyajar wal hajar. Kata Rasulullah, orang-orang Yahudi saat itu ngumpet di belakang pohon, ngumpet di belakang batu-batu. Fayukhbir fayatakallamu asyajar wal hajar.
ya Muslim, ya Abdullah, hadal Yahud khalfi, ta'al, uktulhu. Tapi kata Nabi, begitu orang Yahudi ngumpet di belakang batu, belakang pohon, kata Nabi, itu batu bakal ngomong, nanti bakal bersuara. Muslim, di belakang saya ada Yahudi lagi ngumpet, kemari, bunuh dia. Itu pohon bakal ngomong, kata Nabi, Muslim, hamba Allah, di belakang saya ada Yahudi ngumpet, kemari, bunuh dia. Saya mau tanya nih, ngomong Nabi nih, kata Nabi, ntar pohon bakal ngomong, batu bakal ngomong. Kalau Nabi yang bicara seperti ini, percaya apa enggak? Yakin atau tidak? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu begitu keadaannya, semua pohon batu bakal ngebocorin kalau ada orang Yahudi ngumpet di belakangnya. Kata Nabi, illa syajaratul gharqad fa innaha syajaratul yahud. Kata Nabi, kecuali ada satu pohon, namanya pohon gharqad. Ini pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi, saudara. Cuma pohon gharqad doang yang kagak lemes, yang gak ngebocorin. Kalau ada orang Yahudi ngumpet di belakangnya, malah dijagain, saudara. Ini yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya orang Semanan, orang Yahudi beriman nggak sama Nabi? Enggak. Kalau dia beriman masuk Islam dong. Dia nggak beriman sama Nabi, dia kufur sama Nabi. Tapi apa yang mereka lakukan? Begitu dengar hadis ini dari orang Yahudi, dengar hadis nanti pohon gharqad bakal jagain orang Yahudi. Apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi? Mereka rame-rame dengan pohon gharqad. Bahkan sekarang Israel menjadi negara dengan pohon gharqad terbanyak, saudara. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya nanti di akhir zaman ketika Yahudi dimusuhi, pohon gharqad yang akan jadi tempat mereka berlindung. Giliran beriman lo gak mau, giliran pohon gharqad dia percaya, unyil. Berarti orang Yahudi tahu nggak Nabi benar? Tahu. Berarti orang Yahudi paham nggak Nabi Muhammad bawa kebenaran? Paham. Berarti mereka tahu Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW nggak bicara dari hawa nafsu, tapi Nabi Muhammad apa yang disampaikan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, yang keras, suaranya keluarin. Orang Semanan nih, Yahudi yang seperti ini, sombong, nolak kebenaran, songong atau tidak? Sombong atau tidak? Cengkal atau tidak? Itu sifat Yahudi. Maka Allah Ta'ala tunjukin sifat ini di ayat ini, saudara, supaya apa? Orang Yahudi itu Allah laknat gara-gara sifat sombongnya, nolak kebenaran. Jangan apa kita melakukan hal yang sama, saudara. Bersihin hati kita. Kalau ada kebenaran, di mana kebenaran datang, terima baik-baik. Walaupun yang nyampein orang yang kita kagak demen, saudara. Walaupun yang nyampein orang yang kita kagak suka. Tapi kalau yang dia sampaikan kebenaran, lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan kebenaran, apalagi kalau Allah kalau Rasul, al-haqqu wa haqqu an yuttaba, maka kebenaran layak untuk diikuti, saudara. Betul, betul. Tuh sifat Muslim harusnya terima kebenaran. Walaupun yang nasihatin kita orang yang beda ormas. Kadang-kadang gara-gara beda ormas yang nyampein, gua nggak mau denger dari sono yang ngomong. Ada kayak begitu. Kadang-kadang gara-gara cuma beda kelompok doang, nggak mau dengerin padahal kebenaran disampaikan. Bahkan gara-gara, mohon maaf, gara-gara nasihatin kadang-kadang lebih muda. Anak pesantren ini baru pulang dari pesantren, alim, ilmunya banyak, soleh, luar biasa. Ada orang tuaan salah sama anak pesantren ini, diingetin baik-baik, diingetin pakai akhlak sopan, empat mata, nggak depan orang. Pak, mohon maaf Pak, ini yang tepat begini Pak, itu kurang tepat Pak. Apa jawabannya? Lu anak baru kemarin kencing aja belum lurus loh, masih mau kencur lu, ya anu nasihatin gua, sosok nasihatin gua. Yang mungkin begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Itu namanya itu sifat orang Yahud. Makanya saudara, mukmin, al-hikmah dhalatul mukmin. Hikmah, ungkapan-ungkapan yang baik. Kebenaran itu adalah barang hilang milik seorang mukmin. Aina ma wajadaha iltaqataha, dimanapun dia dapatkan barang hilang tersebut harus dia pungut, saudara. Itu mukmin, itu orang beriman, saudara. Ambil khudil hikmah walau kharajat min famil kalab. Ambil itu yang namanya kebenaran, walaupun mohon maaf, walaupun keluar dari mulut anjing. Tapi kalau yang dia sampaikan benar, terima apa kagak? Terima apa kagak? Terima, walaupun omongan itu keluar dari mulut anjing, saudara. Tapi kalau yang disampaikan benar, terima. Itu sifat mukmin, saudara. Bu, ibu-ibu banyak nih, jawab 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak nih. Kolong wewe. Bu, sehat Bu. Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doain makin disayang sama lakinya. Yang jawabnya lemes, gue doain lakinya kawin 3. Bu, sehat Bu. Bu,
Andai kata nih nemuin emas halal, toiban 100 gram, ambil nggak bu? Jawabnya pura-pura lemes lagi. Karena kan 100 gram, 5 gram disikat, 1 gram disikat, emas, betul apa nggak bu? Nemuin emas 100 gram, ambil nggak? Cuman mohon maaf, keluarnya dari bola ayam. Ambil nggak? Ambil. Mohon maaf bu, campur mentega kotak. Ambil nggak? Ambil, cuci-cuci dah. Kenapa diambil? Kenapa diambil? Emas. Biar kata keluar dari bola ayam, biar kata nyampur mohon maaf sama mentega kotak. Tapi kalau emas tetap ambil, bersihin kotorannya, ambil emasnya, betul atau tidak? Itu orang beriman saudara. Jangankan nasihat dari ulama, andai kata ada orang bejat tapi dia nyampein kata-kata isi yang disampaikan benar, cocok sama firman Allah, cocok sama sabda Nabi, cocok sama Muhammad harus wal jamaah, ambil, bersihin hati saudara. Itu sifat mukmin, gampang terima nasihat kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, yang namanya sombong itu nggak identik harus banyak duit. Sombong itu nggak identik harus pakaian bagus. Sombong benar. Kalau kata mantra, sombong benar. Sombong nggak identik harus mobil mewah. Tapi kata Nabi yang namanya sombong, batul haq ghamtun nas. Yang namanya sombong tuh ngeremehin orang. Kadang-kadang udah miskin tapi masih ngeremehin orang. Ada apa kagak? Udah miskin, sombong lagi. Hidup lagi saudara. Ada nggak yang bilang? Nggak harus orang kaya, miskin pun bisa sombong. Yang satu lagi yang lebih parah lagi, batul haq. Sombong yang paling parah, nolak kebenaran. Dikasih tahu, udah bener, udah jelas, terang beneran, artinya nggak bisa bohong. Tapi cuma gara-gara beda kelompok, cuma gara-gara nggak demen nama yang nyampein, cuma gara-gara ini, gara-gara itu ditolak. Itu sombong, songong, jengkel, sifat Yahudi. Maka kalau kita mau selamat, hindari sifat seperti ini. Amin, amin. Bersihin hati, terima nasihat yang baik, siap terima nasihat yang baik, siap mengikuti kebenaran, siap mentaati perintah Allah, siap jauhi larangan Allah. Semua angkat tangannya semangat, takbir, takbir, sallu ala nabi. Jam berapa nih? Jam 12 kurang 5. Lanjut. Ini kalau di sebelah sana jam segini bencongnya udah tobat ini bu. Orang semanan jam segini masih ngaji. Lanjut. Masih semangat. Yakin? Betul. Saya pengen dengar dulu semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat dan penafsiran tadi saudara. Tadi orang-orang Yahudi, mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka minta sama Allah dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Al-Qur'an yang menceritakan saudara. Nabi Muhammad belum lahir, lupa. Tapi mereka udah minta sama Allah dengan keberkahan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apa yang terjadi? Allah kabul, Allah nggak sia-siakan. Padahal saat itu Allah tahu apa enggak kalau mereka nanti begitu Nabi datang mereka akan kufur? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang akan datang, apa yang sudah terjadi, apa yang saat ini terjadi. Allah Maha tahu. Tapi meskipun Allah Maha tahu orang-orang Yahudi itu di suatu saat nanti akan kufur sama Nabi karena minta bawa-bawa nama Nabi, Allah nggak tolak saudara. Jangankan Nabi masih hidup, jangankan setelah Nabi wafat. Nabi Muhammad belum diciptain bu. Waktu Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan teguran dari Allah gara-gara makan buah khuldi. Itu Nabi Allah Adam alaihissalam minta ampun sama Allah, saat itu belum ada jawaban. Akhirnya dia minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni aku berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, dari mana kau tahu nama Muhammad wahai Adam? Nabi Muhammad kan belum lahir waktu Nabi Adam diciptain. Dari mana kau tahu wahai Adam? Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Adam kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ketika kau ciptakan aku ya Allah, aku melihat nama Muhammad ada di arsy Allah. Aku melihat di sorga, di pintu-pintu sorga ada nama Nabi Muhammad. Di daun-daun sorga ada nama Nabi Muhammad. Yang sholawat dikit nih, nggak mau kumpul Nabi. Nabi Muhammad, suaranya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Adam, di daun-daun sorga ada nama Nabi Muhammad. Di pintu-pintu sorga ada nama Nabi Muhammad. Di kubah-kubah sorga ada nama Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, dan aku yakin ya Allah,
tidaklah engkau menyandingkan nama makhluk dengan namamu kecuali makhluk tersebut merupakan makhluk yang paling kau cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada ngomong saya ambil hadis dari mana, ceritanya itu palsu itu hadis itu. Mana ada Nabi Adam minta kepada Allah dengan keberkahan Nabi ada menyan. Main palsu-palsu aja yang begini kebanyakan makan micin nih saudara. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa sahhahu, dan dianggap sahih oleh Imam Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai imam oleh orang-orang yang anti tawassul juga mengutip hadis tadi dalam Rasail Ibnu Taimiyah, saudara, dalam Fatwa Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Nabi dari sebelum lahir orang-orang udah minta sama Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Yahudi udah minta sama Allah berkat Nabi, Allah kasih. Padahal Allah udah tahu ini Yahudi udah bakalan kufur sama Nabi, tapi dia minta sama Allah, masih Allah kasih. Bagaimana dengan kita yang datang kemari bawa iman, yang datang kemari bawa Islam, yang datang kemari bawa cinta, bawa rindu sama Rasulullah? Saya yakin saudara, kalau kita minta sama Allah bawa nama Nabi gak bakal ditolak. Apa yang mau kita minta? Apa yang kita butuh? Semuanya. Apa yang kita pengen? Minta sama Allah. Bawa nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, hamba pengen begini ya Allah, hamba pengen begitu ya Allah, hamba pengen begini ya Allah, hamba pengen begitu ya Allah. Nggak bakal ditolak sama Allah Ta'ala, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ngomong sama saya orang semalam, Beb, ngapain pakai bawa nama Nabi, Beb? Kan Allah bilang ud'uni astajib lakum, minta aja langsung sama Allah. Allah kabul kok, Beb. Allah aqrab ilaina min hablil warid. Allah tuh lebih dekat kepada kita daripada nadi kita sendiri, Beb. Ngapain minta sama Nabi bawa Nabi Muhammad, Beb? Langsung aja minta sama Allah, gak usah sebut dengan berkah Nabi Muhammad, gak usah sebut begitu. Langsung aja, Beb. Saudara, saya nggak mengatakan tawasul wajib, nggak. Tawasul dengan berkat Nabi dalam doa tidak. Orang mau tawasul boleh enggak? Boleh. Mau doa nggak pakai tawasul boleh enggak? Boleh juga, bebas. Mau pakai tawasul boleh, nggak pakai tawasul boleh, silahkan. Nggak harus tawasul. Bahkan orang doa tanpa tawasul sekalipun minta sama Allah, bagus atau tidak? Bagus, saudara. Cuman orang-orang kayak saya nih, orang kayak saya yang banyak dosa, orang-orang kayak saya yang banyak maksiat, orang-orang kayak saya yang amalnya pas-pasan. Saya sadar diri, Bu, saya sadar diri. Allah memang dekat sama kita, tapi kita yang sering ngejauh dari Allah gara-gara maksiat kita. Kita yang sering ngejauh dari Allah dengan dosa-dosa kita. Allah memang maha mengabulkan doa-doa kita, tapi mohon maaf, kita yang sering melakukan hal-hal yang menyebabkan doa jadi terhalang. Makanya saya ngerasa orang-orang kayak saya yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, saya butuh perantara supaya doa saya lebih cepat diterima sama Allah. Maka tidak ada perantara yang lebih dahsyat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih analogi, Pak. Saya kasih analogi ya. Ini kalau zaman sekarang ada istilah ordal. Orang Semana tahu ordal? Apa artinya ordal? Orang dalam. Kira-kira kalau ngurusin sesuatu ada orang dalam, cepat apa kagak? Lancar apa kagak? Gol apa kagak? Gol. Pakai orang dalam. Tapi kalau kagak ada orang dalam, macet apa kagak? Susah nggak? Kadang-kadang kagak gol ujung-ujungnya. Betul apa kagak? Gara-gara nggak ada orang dalam. Orang dalam fungsinya apa sih? Dia lebih dekat, lebih cepat nyampeinnya, itu aja. Kita mau minta sama Allah langsung gak apa-apa, bagus. Cuman kita ngerasa kita ini jauh, banyak dosa, kita butuh ada yang nyampein, saudara, yang bikin lebih cepat. Siapa lagi nama yang kita mau bawa-bawa kalau bukan namanya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Orang Yahudi, Pak, orang Yahudi yang dia udah tahu, Allah udah tahu dia bakal kufur sama Nabi, tapi lantaran doa bawa-bawa nama Nabi Allah terima. Bagaimana bapak ibu nih yang sampai malam duduk jam 12 gara-gara cintanya sama Rasulullah, sayangnya sama Rasulullah, imannya sama Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ayo minta sama Allah, minta dengan berkah Rasulullah. Kalau kita punya dosa, saudara, maka di kesempatan ini, saudara, kita punya Allah yang ampunannya lebih besar. Kita datang kepada Allah Ta'ala, bawa-bawa nama Nabi Muhammad, enggak, Allah enggak bakal tolak. Makanya tadi kita baca maulid, sama-sama kita baca tadi apa? Rabbi faghfirli bibarakatil, ya Allah ampuni dosa dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, kita sadar banyak dosa datang kemari Allah, kami mohon dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ampuni dosa-dosa kami. Saya mau tanya, dosa kita ini biar kata banyak, tapi kalau kita datang kepada Allah bawa-bawa anak Nabi, kira-kira taubat kita diterima apa kagak?
terima apa kagak? Saya yakin, saudara. Karena Allah gak bakal menyia-nyiakan orang yang bawa nama kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar diri itu ketika maulid kita tawassul diajarin. Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira mag'a sallallahu ya Rasulullah ya Habiballah marhaban sallallahu marhaban sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu nggak artinya itu apa? Nggak tahu kan? Itu artinya kita minta sama Allah dengan berkat Nabi. Di situ kita diajarin, kita sadar diri nih, nanti di akhirat pengen nggak kumpul sama Nabi? Cuman kita sadar diri, ya Allah, Nabi tempat surganya di VIP. Lah kita dengan banyaknya dosa bisa di emperan surga aja udah bagus, saudara. Nggak masuk neraka aja, alhamdulillah. Betul apa enggak? Lah yang model begini, kalau ngandelin diri sendiri mau kumpul sama Nabi susah. Tapi kita tahu, ini malam kita maulid, jadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mintanya Rabbi balighna bijahi ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, balighna sampaikan kami fi jiwari khaira maq'ad, besok di akhirat nggak jauh-jauh dari Rasulullah ya Allah. Minta kita punya doa pamungkas, Bu. Setiap doa yang kita panjatkan, dari ayat ini kita belajar, setiap doa yang kita panjatkan asal bawa-bawa nama Nabi bakal jadi doa pamungkas, saudara. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ampuni dosa kami. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang hatinya lagi susah senangkan hatinya ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya utang lunaskan ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang belum nikah kasih jodoh yang baik ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang udah nikah berkahi rumah tangganya ya Allah. Kasih anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kasih kami rezeki yang melimpah ya Allah, tanpa hisab ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Minta, Bu, minta terus di segala kesempatan. Minta semua Allah berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Gedein hati. Kalau kita udah bawa nama Nabi, Allah bakal tolak, saudara. Gedein kita punya hati, saudara. Dan jangan lupa kata Imam Hasan Basri, "Lau kanat li da'wah mustajabah la ja'atuha lil imam." Imam Hasan Basri mengatakan, andai kata aku punya satu doa pamungkas, maka aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Jangan berhenti ibu-ibu, doain. Mudah-mudahan pemimpin kita di negeri ini Allah kasih taufik dan hidayah. Allah jadiin orang-orang baik. Yang punya niat-niat buruk, mudah-mudahan dirubah niat buruknya oleh Allah dengan hidayahnya. Yang emang Allah udah catat di Lauhul Mahfuz, emang udah sampai akhir hayat dia bakal ngacak-ngacak negeri, sampai akhir hayat dia bakal ngerampok, emang Allah udah catat bakal nyusahin rakyat. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Nabi yang model begitu dihancurin ya Allah ya Rabb. Hancurkan ya Allah ya Rabb. Hancurkan ya Allah ya Rabb. Berkah Indonesia ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Dan jangan lupa juga Pak Bu, kita di sini bisa duduk enak, makan enak, kumpul sama keluarga. Tapi saat ini ada saudara-saudara kita di Gaza, saudara. Ya Allah, lebih dari 50.000 orang Pak Bu, lebih dari 50.000 orang saat ini. Udah 400 hari lebih mereka digempur, dihujani bom, dihujani rudal, saudara. Lebih dari 50.000 orang, anak-anak perempuan, bayi-bayi, anak-anak kecil dibantai oleh teroris biadab Israel, saudara. Rumah-rumah sakit mereka hancurkan, masjid-masjid mereka hancurkan, rumah-rumah warga mereka hancurkan. Saat ini, saudara, lebih dari 1 juta warga Gaza sudah tidak punya rumah lagi, saudara. Mereka tinggal di kemah-kemah, air susah, listrik susah, kepanasan, kedinginan, bahkan banyak yang mati kelaparan saat ini, saudara. Ya Allah ya Rabb, dari orang-orang Yahudi minta sama Allah dengan keberkahan Nabi supaya menang lawan Ghatfan. Allah kasih mereka kemenangan. Tapi sekarang mereka yang menyakiti hati Nabi, saudara. Sekarang mereka yang membantai umat Nabi, mereka yang bantai saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan Nabi, saudara-saudara kami di Gaza menangkan mereka ya Allah. Merdekakan Gaza ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah, merdekakan Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami di sana banyak yang kelaparan, kehausan, kenyangkan mereka ya Allah, cukupkan mereka ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad.
Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kami di Gaza banyak yang kesakitan, luka-luka ya Rabb. Dokter sudah tidak mampu menangani mereka. Sembuhkan mereka ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, yang jihad di antara mereka, juga negara-negara yang membantu Palestina, Yaman, Libanon dan lain sebagainya, berikan kemenangan untuk mereka ya Allah. Kuatkan senjata-senjata mereka ya Allah, kuatkan jiwa-jiwa mereka ya Allah, tepat sasaran ke musuh ya Allah. Ya Allah, Israel yang begitu sombong membantai umat Nabi-Mu ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan Israel dan sekutunya ya Allah, bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya terakhir sama-sama kita baca shalawat. Kita tawassul sama Nabi dengan barakah shalawat, dengan barakah Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita datang bawa hajat, bawa keinginan, bawa masalah masing-masing. Mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ayo sama-sama keluarin suaranya, kita tawassul berkat Rasulullah, berkat Ahlul Badar dan berkat sholawat. Mantepin semua, niatin di hatinya semua dari sekarang, pasang niatin di hatinya. Insya Allah semua Allah kabul berkat Nabi Muhammad. Hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Semuanya semua salatullah ala taha rasulillah. Suaranya semua, semangat suaranya mana? Habibillah salatullah ya habibi ya Rasulullah salatullah. Angkat tangan minta sama Allah, suaranya tawassalna billah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya Rabb wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah salatullah. Semuanya ilahi sal, tangannya diangkat minta sama Allah berkah Nabi diwan nigma ilahi sal limil ummah minal afa diwan nigma wa min hammin wa min gumma bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah Allah salatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilin. Yang di sebelah sini suaranya Allahumma salli ala wa ashghilin Allah wa akhrijna salimin wa ala ajma'in Allahumma ya Rabb ya Allah akhrijna salimin wa ashghilin Allahumma ya habibi ya Rasulullah wa akhrijna salimin wa ala ajma'in sallallahu rabbuna Allah Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna
وصحبه أجمع طب القلوب اللهم صل على يا الله طب القلوب وعافية ونور الأبصار وعلى وصحبه وسلم. Allah kurang kompak, Allah lebih keras, Allah ala ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sedang sedih senangkan hatinya ya Allah. Yang sedang sulit mudahkan kesulitannya ya Allah. Berkat Rasulullah wa ala wa sahbihi. Terakhir semuanya Allahumma salli ya habibi ya Rasulullah wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala. Semua semangat, angkat tangannya, takbir takbir takbir. صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاحبابنا ولمشايخنا حاجات حسيه ومعنويه دنيويه واخرويه بجاه خير البريه يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيث توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم الى روح خصوصا شيخنا كي حجي مناحر بن حجي مختار والى الوالد عبد الرحمن مرعط وشرف وطنطباط من والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين الجميع ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويدخلهم الجنه برحمته. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir sebagai penutup sebelum saya permisi, sebelum kita tutup saudara, saya mengundang orang Semanan. Mau hadir apa enggak? Saya mau mengundang atas nama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Ta'ala. Insya Allah pada hari Senin 2 Desember 2024 kita akan munajat kubro, mulai tahajud berjamaah, lanjut subuh berjamaah, istighotsah, kita baca sholawat, kita munajat, kita minta sama Allah supaya Indonesia makin berkah dan mudah-mudahan Palestina merdeka. Dalam rangka reuni akbar 212 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Senin 2 Desember 2024 mulai tahajud berjamaah sampai selesai. Dan yang akan mimpin acara langsung di Monas adalah Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir! Takbir! Jadi beliau sendiri yang akan mimpin, beliau sendiri yang akan hadir di tempat, yang akan mimpin berjalan acara. Siap hadir? Dari luar kota pada hadir, Semanan tinggal gelinding gak hadir. Paul. Orang Semanan siap hadir? Siap ramaikan? Siap bersama Imam Besar? Siap kita bareng-bareng munajat? Takbir! Insya Allah kurang lebih jam 7-an, setengah 8 udah rapi supaya yang kerja bisa lanjut kerja. Habis itu insya Allah. Nah dari sekarang udah sebarin nih infonya, sebarin di grup-grup WhatsApp kita, sebarin di kontak-kontak kita, kalau bisa broadcast, sebarin, kasih tahu keluarga kita, sanak famili kita, majelis-majelis, masjid-masjid, rame-rame bersama jutaan umat Islam. Kita kumpul. Kalau udah kumpul umat Islam, insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggal berapa? Mulainya tahajud berjamaah jam 3 udah kumpul udah tahajud kita. Insya di mana? Orang kompak di mana? Siap hadir?
Siap ramaikan, siap siarkan, takbir. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya ini senang di malam kumpul sama orang Semanan. Alhamdulillah, rasanya pengen sering kumpul sama orang Semanan. Cuma kita keliling terus dari kabupaten, kota ke kota, doain panjang umur sehat walafiat. Maka ada caranya supaya sering ketemu. Mau tahu apa enggak? Orang Semanan punya HP. Punya HP enggak? Dikit beneran punya HP. Punya HP. Ada kuota. Ada kuota internet ada YouTube ada. Coba sekarang buka HP-nya, buka YouTube-nya, cari Habib Hanif Official, like, subscribe, and share. Masya Allah. Kok promosi? Yang maksiat aja semangat promosi. Masa kita yang dakwah nggak ngumumin, saudara? Betul apa kagak? Allahumma shalli ala Muhammad. Awas kalau kita subscribe. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa nama channelnya tadi? Habib Hanif Official. Pengajian saya 19 titik dengan kitab yang berbeda-beda. Setiap hari kita yang di situ. Insya Allah kita bisa ngaji tiap hari. Insya Allah. Dan juga kalau mau lihat video-video terupdate imam besar dan lain sebagainya, cari IB TV. IB di YouTube juga, Islamic Brotherhood TV. Itu nanti TV official resmi yang akan menayangkan 212. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum minas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam kita kumpul di tempat ini. Besok di akhirat kita kumpul lagi Rasulullah insyaallah.